Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang flowchart. Nah, tugas kali ini itu ada 4. Yang pertama ada pengertian flowchart, jenis flowchart, simbol flowchart, dan pseudocode flowchart. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian flowchart. Apa itu pengertian flowchart? Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Lalu ada jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Yang pertama ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dapat berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, masuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Lalu yang kedua ada flowchart program. Selanjutnya kita akan membahas flowchart program. Nah, flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Lalu yang ketiga yaitu ada flowchart proses. Nah, flowchart proses ini adalah cara penggambaran rekayasa industri dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, lalu yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system ini juga mengurangi urutan dari setiap prosedur yang ada dalam sistem. Lalu yang terakhir yaitu ada flowchart skematik. Nah, di mana flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem, hampir sama dengan flowchart sistem. Namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Nah, berikut adalah simbol-simbol flowchart. Nah, yang pertama ini ada terminator simbol, ada input dan output simbol, ada decision simbol, ada action simbol, directional flow simbol, dan preparation simbol. Masing-masing simbol ini memiliki peranannya. Yang pertama yaitu terminator atau awal dan akhir suatu proses, lalu ada input dan output, yaitu peranannya adalah data atau produk yang yang masuk dan keluar dari suatu proses. Lalu ada decision, yaitu peranannya adalah keputusan yang memecah diagram alur menjadi beberapa rute. Lalu ada action symbol, yaitu tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan melaksanakan suatu proses. Lalu ada directional flow symbol. Peranannya yaitu jalur yang diambil pengguna diagram alur di antara langkah-langkahnya. Lalu ada preparation symbol. Nah, preparation ini adalah pengaturan atau preparation symbol ini yaitu pengaturan yang diperlukan untuk persiapan melanjutkan ke dalam proses berikutnya. Nah, yang terakhir ini bentuk psikode ke dalam bentuk flowchart. Nah, ini adalah bentuk psikodenya. Yang pertama, itu mulai susu, air hangat, gelas, sendok. Untuk bagian inputnya yaitu ada susu dan air hangat. Yang kelima dan keenam yaitu adalah aduk hingga tercampur merata, susu siap dinikmati. Nah, sudah dari psikode tadi, di sini sudah dibentuk ke dalam bentuk flowchart. Yang pertama yaitu simbol terminator, lalu yang kedua ada simbol action, ketiga dan keempat yaitu simbol input dan output data, dan 5 ke 6 ini yaitu
action simbol. Dan terakhir adalah terminator simbol. Nah, terminator simbol ini seperti penjelasan yang tadi, yaitu awalan dan akhiran, mulai atau selesai dalam menyelesaikan suatu langkah-langkah proses. Nah, lalu yang kedua ini action simbol yang dimana berisikan siapkan susu, air hangat, gelas, dan sendok. Ini adalah suatu langkah-langkah menyiapkan barang-barang atau peralatan untuk menjalankan proses. Lalu yang ketiga dan keempat ini adalah input dan output data untuk memasukkan susu dan memasukkan air hangat. Lalu yang kelima dan keenam ini yaitu action simbol, di mana penjelasannya masih sama dengan yang kedua ini, yaitu aduk hingga merata dan susu siap dinikmati. Nah, setiap proses dari langkah-langkah pembuatan susu tersebut telah selesai.